Ketemu lagi sama The Talkies. Bareng kita berdua, gue Edoy dan saya Bayu. Minggu ini kita mau bahas film It Chapter 2. Halo. Tahun 90 kalau nggak salah ya, pernah diputar di RCTI dulu miniserinya. It Chapter 2 ini adalah film kedua ya dari film It sebelumnya. Oh iya, Lo iya. nonton ya film pertama? Ya, film pertama gue termasuk yang nunggu-nunggu ya. Dan kebetulan gue suka sama film 1 menit lagi. sutradara sebelumnya, Andy. Gue nggak tahu nih baca Andy Muschietti gitu ya. Ini Film sebelumnya dia horor juga, Mama, yang main Jessica Chastain. Itu sama waktu itu produsernya si Del Toro ya. Nah, gue nggak nonton nih chapter 1 yang memang film pertama. Dan itu ceritanya tentang anak-anak kecil itu kan masih. Ya. Semuanya anak kecil. Semuanya Berarti anak kecil, masih kecil. Yang kedua ini berarti yang dewasa ya? Dewasa, 27 tahun kemudian. Jadi ceritanya It ini nih Pennywise. Pennywise itu sendiri tuh bukan iblisnya gitu ya. Iblisnya itu sebetulnya dia bisa berubah-ubah bentuk. Setan It ini nih, iblis It ini tiap 27 tahun dia tuh keluar gitu ya. Mereka tuh memangsa anak kecil. Di film pertama gitu kan, 2016 nih, di It Chapter 2 2016. Intinya mereka ngumpul dan menghadapi kembali Pennywise. Gitu sih. Kesan lo, Bay? Pesan gue. Nah, gue nih orang yang belum nonton film pertama. Walaupun gue sedikit-sedikit tahu ceritanya karena gue pernah nonton lah yang miniserinya dulu di RCTI. Iya, RCTI. Bagi gue sih filmnya termasuk bisa dinikmati ya. Cukup menakutkan, orang ngikutin, cukup seru ceritanya. Cuman kalau untuk selera gue, dia terlalu banyak CGI. Yang CGI itu, gue nggak Efek seremnya jadi efek seremnya berkurang. bagi gue berkurang. Kalau soal nggak terlalu seremnya, gue sepakat. Film kedua ini efek menyeramkannya juga ngedrop. Jump scare tetap ada lah beberapa yang efektif ya, tapi buat gue agak kepanjangan gitu ya, Nah, buat gue yang agak menyiksa adalah ketika si tokoh dewasanya ini satu-satu ya dikasih pengalaman traumatis lagi. Caranya adalah mereka flashback ke masa kecil, diteror sama Pennywise, terus balik ke masa dewasa, diteror lagi. Oh, itu adegannya dia di flashback sama ya, balik ke masa kini tuh seamless ya. Tapi gini, maksud gue repetitif banget gitu loh. Kalau ada 5-6 tokoh dibikin satu-satu kayak gitu, satu karakter 2 kali ya. Iya, 2 kali. Gitu loh. Jadi tuh kepanjangan kalau buat gue sih di situ. Gue ngerasa endingnya nih, klimaksnya gue nggak dapet klimaksnya gitu ya. Kenapa? Gini, kalau menurut gue nggak terlalu di-establish nih role-nya si hantu It ini. Artinya dia bisa ngapain, dia bunuh orang itu karena apa, atau pada saat sedekat apa jaraknya dia mau bunuh, atau seniat apa dia bunuh orang itu, kayaknya nggak di-establish deh itunya. Karena kadang kayaknya yang udah mestinya mati kok lolos gitu. Nah, ya. betul. Kalau menurut gue casting directornya nih, gitu ya, mereka milih aktor dewasa yang keren, mirip sama yang si anak-anak ABG-nya ya. Salah satu orang yang ditunjuk ketika siapa ya nanti yang bakal meranin dewasa, semua seragam bilang pemeran Beth dewasa yang paling pas adalah Jessica Chastain. Oh ya? Gitu, dan dia yang main gitu. Itu satu, selain mirip, Jessica lagi naik daun. Memang aktingnya keren. Kedua, dia yang tadi yang film Mama, dia udah punya hubungan sama
sutradaranya gitu ya, udah punya hubungan kedekatan karena mereka pernah kerja bareng. Nah, kalau adegan yang memorable buat lo di film ini ada nggak? Buat gue adegan terbaik di film ini, buat gue ya, itu adalah adegan yang muncul di teaser. Yaitu? It Chapter 2, yaitu ketika si tokoh Beverly dewasa datang ke apartemen dia yang lama, dia ketemu nenek-nenek itu. Yes? I used to live here. Is it like you remember? Kalau gue juga adegan yang ada di teaser nih. Jadi adegan awal pada saat ada pasangan gay yang dibully itu terus masuk ke dalam keren dan nakutin karena organiknya berasa kalau gitu di situ. Ini trivia nih ya. Yang korban pertama yang tenggelam itu pemainnya adalah Xavier Dolan. Dia tuh aktor dan sutradara Kanada. Aslinya memang gay dia. Dia tuh deket sama Jessica Chastain. Gitu. Nah, Jessica nih selain deket sama Xavier, deket sama Andy Muschietti, dia juga punya sahabat yang ikut main di film ini. Namanya tuh Jess Wexler. Cewek nih. Dia itu muncul satu scene. Jadi istrinya James McAvoy. Yang aktris. Itu trivia lainnya adalah Stephen King muncul ya setelah di chapter pertama nggak cameo, di sini dia cameo. Stephen King itu yang jaga toko antik ya. Jadi ketika si tokoh Bill itu mau beli sepeda dia waktu masih kecil, yang jaga tokonya itu Stephen King. Dialah yang nulis novel It. Novel Stephen King kan banyak banget yang udah diadaptasi ya. Nah, apa yang jadi favorit lo? Yang gue paling suka nomor 1 ya, Misery. Oke. Buat gue nih film horor tapi kocak gitu ya. Film itu, novelnya tuh waktu baca tuh sampai gue sempet ngakak sendirian gitu kan ya. Nah, dia dapat itu gitu loh. Mungkin Stand By Me juga lumayan gue suka. Iya, Stand By Me. Jadi kayaknya deket-deket itu. Misery sama Stand By Me. Gitu ya. Stand By Me dari sebetulnya bukan novel ya. Dia kumpulan cerita pendek ya. Anyway, skornya bagi gue bisa dinikmati untuk orang, walaupun gue nggak yakin orang yang biasa nonton film Indonesia akan ketakutan sama horornya. Gue kasih skor 7. Nah, buat gue 6,5 deh. Durasinya kelamaan gitu. Buat gue problem yang utama adalah itu tadi yang repetitif tuh. Ya, adegan si tiap karakter itu ketemu Pennywise. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe, komen lah ya. Sampai ketemu minggu depan di pembahasan film yang lain. Gue Edoy. Saya Bayu. Sampai ketemu.